Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di Metal Channel. Di video kali ini, aku ingin membahas tentang culture shock di Norwegia part 2. Jadi, 4 tahun yang lalu, kalau nggak salah, aku sudah membuat satu video tentang culture shock di Norwegia part 1. So, kali ini aku memutuskan untuk membuat lagi culture shock di Norwegia yang aku alami ketika aku baru pertama kali datang ke Norwegia. Oke guys, sebelum aku lanjut membahas tentang culture shock di Norwegia part 2, buat teman-teman yang baru mampir di blog aku atau di Metal Channel, untuk jangan sungkan-sungkan menekan tombol subscribe, like, dan komen jika kalian punya pertanyaan atau komentar yang positif. Buat kalian yang mau follow aku di Instagram, silahkan follow aku juga di alamat ini ya. Nanti aku buat di sini. Aku punya 2 Instagram. Kalian boleh pilih yang mana aja. Silahkan follow ya. Nah, tanpa panjang lebar lagi nih, aku mau langsung to the point ke culture shock di Norwegia part 2. Nah, poin pertama, di Norwegia memanggil seseorang dengan nama secara langsung itu adalah hal yang biasa. Jadi di Norwegia itu nggak ada yang namanya memanggil Mrs, Mister, Pak, Bu, Mbak, Kak, Bang, Mas, Bule gitu kan, Bude itu nggak ada, Tante nggak ada gitu. Jadi di sini tuh orang tuh langsung manggil nama ya secara langsung. Kecuali kalau keluarga kandung atau keluarga terdekat ya, keluarga inti, mereka baru manggil Bapak gitu kan, Mama, Papa, Uncle gitu ya, kakaknya sendiri pun atau abangnya sendiri juga mereka manggil nama. Mereka nggak manggil kakak atau dek gitu ya ke adik kandung. Atau contoh nih ya, seorang anak kecil yang umur 5 tahun panggil nama ke kakek-kakek yang umur 80 tahun itu di sini hal yang biasa. Nah, kalau di Indonesia itu adalah hal yang tidak sopan ya, itu bisa dibilang tidak sopan. Jadi setiap kultur itu berbeda. Kultur di Norwegia itu tidak mengatakan bahwa itu tidak sopan. Kalau di sini orang-orang itu berpikir bahwa itu punya nama buat dipanggil gitu ya. Jadi di sini tuh juga nggak ada yang bikin nama itu yang pakai inisial gitu, nggak ada. Jadi mereka langsung nama gitu. Jadi setiap culture itu selalu berbeda. Bukan berarti mereka tidak sopan, tapi memang kebiasaan mereka sudah seperti itu. Jadi aku pertama kali datang ke Norwegia, aku agak kaget gitu ya. Aku mau manggil apa nih, bingung gitu. Mau manggil misalnya nih ke guru aku gitu ya, waktu aku pertama kali sekolah gitu ya, masuk sekolah bahasa Norwegia di sini. Aku mau manggil guru aja itu bingung gitu. Mau bilang Mrs, Miss gitu kan nggak bahasa Inggris ya, nggak di Inggris gitu ya. Mau bilang Mbak, Bu, bukan di Indonesia gitu ya. Di Norwegia apa gitu ya. Tapi orang-orang di sini biasa memanggil nama gitu, langsung manggil nama. Misalnya nama gurunya itu apa ya, Karin gitu ya. Jadi kita panggil namanya itu langsung Karin gitu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan Karin gitu. Jadi di sini tuh nggak bukan berarti itu tidak sopan gitu. Jadi di sini tuh hal yang biasa. Itu culture shock yang pertama. Now we go to culture shock number 2. Orang Norwegia itu kebanyakan orangnya tuh agak dingin ya, bisa dibilang introvert. Kalau kalian pertama kali datang ke sini, jangan berpikir bahwa orang Norwegia itu langsung mau dekat langsung ke kita gitu ya, karena di sini tuh dingin mungkin ya hawanya, jadi membuat mereka itu juga nggak terlalu mau dekat sama orang gitu. Beda sama kita orang Indonesia gitu ya, kita lebih ramah gitu. Kalau orang Norwegia mereka tuh nggak langsung SKSD gitu kalau belum kenal, sok kenal sok dekat gitu nggak ada gitu. Jadi butuh waktu. Apalagi kita itu orang baru yang datang dari luar ke Norwegia, itu kita jangan berharap mereka langsung kayak dekat banget sama kita, enggak. Bahkan di tempat kerja juga aku kayak gitu, enggak yang langsung deket banget gitu. Oke guys, now we go to point number 3. Jadi culture shock point nomor 3 yaitu di Norwegia itu ada yang namanya Rusefeiring. Itu tuh kayak Rus celebration, perayaan Rus namanya ya. Kalau di Norwegia anak SMA tahun pertama, tahun kedua gitu ya. Yang tahun kedua itu biasanya ada yang udah selesai ujian gitu ya. Terus lanjut nanti ke magang kalau mereka ngambil bidang yang spesifik gitu ya, bidang kesehatan gitu. Jadi di Norwegia itu anak-anak siswa-siswa SMA, SMK itu mereka tuh merayakan hari kelulusan mereka ya di musim semi gitu. Jadi perayaan ini tuh semacam perayaan yang aneh juga gitu, yang nggak masuk akal.
Jadi nanti anak-anak SMA yang udah lulus, mereka nanti pakai seragam merah sama biru. Nanti aku tunjukin ya contoh seragamnya. Jadi mereka nanti kasih nama atau dijahit atau banyak lah gitu, dicoret-coret gitu ya. Jadi itu terserah mereka. Kalau di Indonesia itu setelah kelulusan SMA mereka merayakannya tuh kayak dicoret-coret gitu ya seragamnya, pakai spidol atau pakai pewarna gitu ya. Kalau di sana kan gitu. Kalau di sini tuh lebih heboh lagi guys. Anak-anak SMA yang udah lulus itu mereka bisa pergi ke jalan gitu ya. Nanti di bundaran itu mereka bergeng-geng gitu ya, pasang musik, nanti pakai speaker gitu ya, teriak-teriak gitu ya. Ada juga yang minum-minum alkohol gitu, ada yang minum-minum obat gitu ya. Terus juga mereka punya tantangan gitu, mereka dikasih tantangan tidur di rumah gurunya tanpa sepengetahuan yang punya rumah gitu. Ada juga yang diikat gitu ya semalaman gitu di luar. Tapi kalau di sini tuh di musim semi itu kan udah terang ya. Ada yang punya tantangan macem deh tantangannya guys. Jadi itu kayak agak sedikit gila sih menurut aku. Jadi kalau udah mereka merayakan Rus itu, mereka tuh seperti merayakan kebebasan mereka sebagai orang dewasa gitu. Dan orang tua mereka semua tahu ya tentang Rus Feiring ini. Jadi di Norwegia itu biasa gitu merayakan itu. Tentunya orang tua mereka masih mengawasi mereka dan memberikan bimbingan. Tapi kalau udah beranjak dewasa, kalau yang udah dewasa gitu, mereka memutuskan mereka punya hak untuk memutuskan apa yang terbaik untuk hidup mereka gitu ya. Jadi di Norwegia orang tua itu nggak yang selalu kontrol gitu ya, memutuskan apapun untuk anak-anaknya gitu. Misalnya anaknya mau sekolah apa, itu orang tua nggak boleh memaksakan ke anaknya. Kalau anaknya nggak mau, orang tua nggak boleh maksain gitu ya. Jadi anak-anak mereka itu terserah gitu mau memilih apa, sekolah apa yang membuat mereka senang. Orang tua tetap mendukung dan membimbing gitu. Kalau misalnya menurut orang tua itu tidak baik, mereka memberi nasihat yang baik, memberi bimbingan yang baik, bukan berarti langsung kayak nggak boleh gitu. Nah, poin number 4 ya, poin nomor 4 aku mau membahas tentang culture shock tentang masih anak-anak muda di Norwegia ya. Jadi di Norwegia itu umur 15 tahun, umur 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, mereka itu udah mulai mencari pekerjaan, melamar pekerjaan atau mengirim CV ke perusahaan-perusahaan yang mereka sukai ya, yang mereka ingin kerja gitu. Ada yang kerja di kafe, ada yang kerja di restoran, ada yang kerja di hotel gitu ya, atau di bagian kesehatan di rumah sakit. Mereka melamar pekerjaan sebagai kayak pekerja bantuan atau pekerja panggilan gitu ya. Seperti juga kalau di hotel itu housekeeping. Aku punya pengalaman pernah kerja sama anak-anak lebih muda dari aku yang umurnya 15 tahun atau 16 tahun ya. Kalau mereka udah punya gaji dari hasil kerja mereka nanti menggunakan uangnya untuk pergi jalan-jalan, misalnya pergi ke negara lain seperti ke negara Jerman. Nanti mereka pergi bareng-bareng teman-temannya gitu ya. Jadi mereka itu menabung uang dari hasil kerja mereka. Dan orang-orang tua di sini juga membimbing anak-anaknya untuk mulai bekerja ya, untuk mencari nafkah gitu, untuk belajar mencari nafkah untuk diri mereka sendiri, untuk agar mereka bisa lebih mandiri gitu ya, tidak tergantung kepada orang tua mereka. Jadi kalau menurut aku hal yang itu bagus banget gitu ya. Aku agak sedikit shock, tapi menurut aku tuh hal yang mantap. Now we go to point number 5. Poin nomor 5 yang terakhir itu culture shocknya adalah di grocery store di Norwegia itu kita tuh kalau belanja nih, terus kita melakukan pembayaran di kasir. Nah kalau di kasir itu nanti kita dibantu untuk scan barang-barangnya, terus nanti mulai digeser-geser gitu ya barang-barangnya. Setelah itu kita dikasih plastik gitu ya, kita nanti bungkus sendiri, masukin sendiri belanjaannya. Jadi bukan kasirnya yang bantuin kita masukin ke dalam kantong plastik gitu ya. Jadi di sini tuh lebih kayak self service gitu ya. Dan di sini tuh udah mulai banyak mesin-mesin scan untuk self service sendiri gitu ya. Nanti aku tunjukin, aku pernah ambil video mesin-mesinnya itu mulai diperbanyak di setiap grocery store. Jadi kita tuh nggak perlu ke kasir terus gitu ya. Dan di self service itu kan kita nanti scan sendiri, masukin sendiri ke dalam kantong sendiri, dan bayar sendiri of course. Tapi beda ya kalau di toko-toko lainnya seperti toko sepatu, toko baju, kasir-kasirnya yang scan sendiri dan masukin ke kantong sendiri. Ini cuma untuk di grocery store aja. Oke guys, sampai di sini dulu video tentang culture shock di Norwegia part 2. Semoga video ini menjadi video informatif buat kalian semua, dan sampai jumpa di video berikutnya. Stay healthy, bye!